Saya juga nyiptain lagu juga soalnya, saking banyak saya terus berkarya, lagu saya bikin, pas ini langsung saya bikin, saya upload, saya rekam, dan ini saking banyaknya masih yang di otak juga masih ada lagu. Rencana juga, saya kan bikin kan juga untuk TNI juga. Aku sih baru lihat ya, emang mirip banget dan katanya juga suka nyanyi. Jadi ya menurut aku lebih baik tetap menjalankan tugas sebagai TNI tapi nyanyi ya sebagai hobi aja. Mengapa Febri menangis saat cerita tentang Sutan alias Aceng? Benarkah Anto Cepi pantas jadi duplikat Agus Yudhoyono? Seperti apa gaya Syafia mengajari Mulan Jamila menggambar? Sehari jelang menikah, apa yang dilakukan Fitri Ayu dan Kenzi Hamada? Febri alias Pok Surti tak bisa membendung kesedihannya. Air matanya meleleh menyaksikan sang suami Sutan Simatupang alias Aceng tiba-tiba tumbang terserang penyakit misterius. Aceng terlihat kuyu dengan pipi sangat tirus serta badan yang kurus sampai harus dirawat di rumah sakit. Tiba-tiba dia tuh sakit yang panas, yang nggak bisa bangun, bahkan untuk ke kamar mandi aja dia mau jalan tuh susah gitu. Saking lemesnya. Terus karena kita nggak punya pispot kan di rumah, ya mau nggak mau dia harus bolak-balik kamar mandi karena aku suruh minum banyak gitu. Minum air hangat banyak. Jadi dia tuh jalan aja sampai lemas gitu. Tiba-tiba mata kok panas, tiba-tiba berair gitu kan, berair. Nah, ini kita nggak tahu gejalanya ya kan, itu mulai nggak enak aja mata. Mulai pas abis mulai tiknya lagi, badan udah mulai ngerasa nggak enak nih, mulai hangat, terus mulai ngilu-ngilu. Itu mulai di situ. Akhirnya karena kita juga kan kejar tayang itu kan, jadi memang syuting tuh harus dijalanin terus. Ya udah dipaksain syuting, malam sampai rumah jam 2 malam. Itu tidur mulai menggigil, pagi-pagi udah nggak bisa bangun, udah meringkuk, udah kayak keong aja muter begitu kan, udah langsung dibawa ke rumah sakit sama istri. Aceng didiagnosa terkena sakit leukosit dan radang. Yang menarik, di balik sakit Aceng ternyata bikin perhatian Pok Surti kian membanjir. Dan inilah momen istimewa cinta Surti untuk Aceng. Demi menjaga makanan suaminya, Pok Surti rela meluncur dari lokasi syuting tukang ojek pengkolan ke lokasi dunia terbalik. Biar bisa makan malam sama-sama juga sih, karena udah lama juga kan nggak makan malam sama-sama. Terus sambil ngeliat juga karena kemarin kan dia baru sakit. Biasanya gitu kalau sop-sopan, makanan favorit orang-orang sakit. Makan sehat bang ya. Oh, makanan sehat banget ya, buntut semua, buntut yang berkalori. Pulang ini mam. Jadi pas kemarin baru sembuh dikit aja, gue udah meminta syuting kan. Terus udah lapor ke produksi, gue udah bisa syuting nih. Ternyata di belakang istri lapor ke produksi, dia belum bisa syuting gitu. Akhirnya produksi bilang katanya ya istirahat dulu aja deh mendingan gitu. Tak cuma melayani makan suaminya, Febri bahkan juga memesankan baju khusus untuk suaminya. Ia bahkan mengundang seorang desainer demi memberi kemeja spesial untuk Aceng. Dia kalau pakai formal tuh ganteng banget. Nambah berapa persen kegantengan ya, Mak? Aduh, 1000% juga kurang kali ya. Ketambanan dan popularitas kerap berjalan beriringan. Itulah yang dialami putra mantan Presiden Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga membuat artis jelita Anissa Pohan meleleh. Nah, yang menarik, ternyata kini muncul sosok yang sangat mirip dengan Agus Yudhoyono.
waktu di bandara itu pernah Pak Agus ya gitu. Bukan gitu. Pak Agus yang mau kampanye, bukan, saya Anto Cepi gitu. Boleh minta foto Pak, boleh minta foto. Hanya mulai dari situ terus menggabungkan, ngetandain ke Instagramnya Pak Agus. Oh iya, Mirip ya. jangan-jangan mirip. Cuma nggak seganteng, Iya. nggak seganteng ini ya. Cuma mirip. Gak tau deh, itu mereka berdua pernah ketemu gak ya? Belum pernah ketemu. Oh belum pernah. pernah. Gue yakin kalau pernah ketemu pasti orang bingung sih itu. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Kopda AU Agil Darnanto alias Anto Cepi, pria asal Jogja ini bak duplikat Agus. Dari wajah, tubuh atletis sampai status sebagai prajurit TNI yang pernah tugas di Lebanon. Tapi uniknya, Anto Cepi justru punya bakat musik seperti Pak SBY. Saya juga nyiptain lagu juga soalnya. Saking banyak saya terus berkarya, lagu saya bikin, pas ini langsung saya bikin, saya upload, saya rekam. Dan ini saking banyaknya masih yang di otak juga masih ada lagu. Rencana juga, saya kan bikinkan juga untuk TNI juga. Aku sih baru lihat ya, emang mirip banget. Dan katanya juga suka nyanyi. Jadi ya menurut aku lebih baik tetap menjalankan tugas sebagai TNI, tapi nyanyi ya sebagai hobi aja. Nggak cuma bakat musik, Anto Cepi juga punya bakat menirukan suara tokoh, terutama si Encep yang membuatnya disebut Cepi. Mama, kalau Shinchan nggak sama Zero, Shinchan tidak mau, mah. Ya seperti itu, ya gitu. Cek mah nggak mau mama. Gitu seperti itu. Terus satu lagi siapa? Suara kakek-kakek. Suara kakek. Suara kakek biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi syuting kabar-kabar ini. Gak kemari aku telepon, tapi kamu tidak angkat. Tapi dari dulu emang nggak pengen jadi seorang musisi. Enggak. Cuma karena cinta aja, cinta musik. Yang penting positif aja, nggak meninggalkan kedinasan. Ya, buat Bapak Anto Cepi, semoga kewajibannya di TNI tetap berjalan, sekaligus bakat nyanyinya pun bisa tersalurkan dan didengarkan dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia tentunya. Ketampanan dan popularitas kerap seiring sejalan, menyatu menjadi ujian untuk ketangguhan hati Anto Cepi. Sementara itu kabar menarik datang dari Safea dan juga Mulan Jamila. Diam-diam Putri Ahmad Dhani itu pintar melukis. Benarkah Safea tak ingin menyusul Dhani dan Mulan menjadi artis? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Vega Beatrix akan menyajikan kabar aktual yang akan dikupas lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. I was wondering about your mama. Did she get that job she wanted? Tidak ada momen yang paling menyenangkan untuk Mulan Jamila selain mengasuh dua anak bungsunya, Syafia Ahmad dan Muhammad Erlangga Syailendra alias Baby R. Banyak momen spesial pun terjadi ketika artis berusia 38 tahun itu momong si kecil Baby R dan Syafia. Ini kegedean, bos. Bukan. Bukan yang itu saya yang dimakan ini. Bukan yang itu, nggak enak, pahit. Loh, kok gitu ada orang langsung. Malu kucing. Ya kalau lagi nggak ada kerjaan di rumah. Via pulang sekolah baru pulang. Lagi mau makan, harus baca doa dulu, tapi aku masih pakai doa. Ya, Via doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Aku tahu untuk wudu bacanya dulu sebelum cuci tangan. Habis itu cuci tangan, kumur-kumur, habis itu basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala sama telinga, terakhir cuci kaki.
Udah, Via sih dari umur 3 tahun udah bisa ya wudhu ya, udah diajarin.